Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas PBO dengan judul Implementasi OOP Java pada Sistem Aplikasi Food Court. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Muhammad Firdausi dengan NIM akhir 118. Selanjutnya ada Marsyanda Nur Zahra dengan NIM akhir 119. Saya sendiri Fadlan Arsy Ramandika dengan NIM akhir 112. Kemudian ada Amanda Puspasari Utami dengan NIM akhir 143. Kemudian yang terakhir ada Rifa Malika Alif Firdaus dengan NIM akhir 146. Next. Pendahuluan. Dalam era digital saat ini, teknologi informasi telah menjadi bagian integral dari hampir setiap aspek kehidupan kita. Sektor makanan dan kuliner tidak terkecuali, di mana sistem aplikasi telah mempermudah berbagai proses, termasuk pengelolaan food court. Pada kesempatan ini, kami akan membahas implementasi bahasa pemrograman Java yang mencakup konsep-konsep penting seperti class, inheritance, encapsulation, dan polymorphism dalam pengembangan sistem aplikasi food court di Universitas Negeri Surabaya. Next. Tujuan aplikasi food court Indonesia. Tujuan dari pembuatan kode tersebut adalah untuk membuat aplikasi sederhana yang memudahkan pengguna dalam memesan makanan dan minuman di food court Indonesia. Aplikasi ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, pengelolaan pemesanan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memesan makanan dan minuman dari daftar menu yang telah ditentukan. Pengguna dapat memilih jenis makanan atau minuman yang mereka inginkan dan juga menentukan jumlahnya. Kedua, perhitungan harga. Aplikasi ini dapat menghitung total harga dari pesanan yang telah dibuat oleh pengguna. Setiap item menu memiliki harga tersendiri dan total harga dari semua pesanan akan dihitung. 3. Cetak struk pembayaran. Aplikasi dapat mencetak struk pembayaran yang mencantumkan daftar pesanan beserta harganya, serta total harga yang harus dibayarkan. Yang terakhir, 4. Keluar dari aplikasi. Pengguna dapat keluar dari aplikasi dengan memilih opsi keluar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini ada pengguna Food Court UNESA. Pengguna akhir dari aplikasi ini adalah orang-orang yang ingin memesan makanan dan minuman di Food Court UNESA. Mereka dapat menggunakan aplikasi ini untuk melihat menu, memesan makanan dan minuman, serta mendapatkan total harga pesanan mereka sebelum melakukan pembayaran. Aplikasi ini dibangun untuk menggunakan bahasa pemrograman Java, lalu menu makanan dan minuman diwakili oleh kelas makanan dan minuman yang merupakan turunan dari kelas menu item atau yang bisa disebut inheritance, lalu ada pesanan dan perhitungan harga diatur oleh kelas pemesanan. Aplikasi ini berjalan dalam loop yang memungkinkan pengguna untuk memilih berbagai tindakan seperti memesan makanan, minuman, melihat struk, pembayaran, atau keluar dari aplikasi. Semua operasi ini diimplementasikan dalam switch case dalam metode main. Berikut ada output yang dari program kami ini. Di sini ada output. Di sini outputnya mungkin agak panjang. Di sini akan dijelaskan bagaimana penggunaannya melalui codingan setelah ini. Di sini ada menu bagaimana ada pilihan menu food court UNESA, lalu ada menu makanan, menu minuman, dan menu untuk struk pembayarannya. Lalu user boleh keluar dari si menu food court UNESA ini. Boleh di next bagaimana programnya. Masuk ke codingan. Bisa di next. Nah, ini codingannya mungkin
cukup panjang, tapi akan dibagi beberapa slide untuk dijelaskan. Yang pertama, di sini ada import Java until array list, import Java until list, import Java until scanner. Di mana itu import Java adalah seperti awalan kayak di bahasa pemrograman lainnya. Di sini adalah utama di Java. Lalu ada kelas menu item, private string nama, private double harga. Menu item adalah sebuah kelas dalam Java di mana untuk mencetak untuk membuat objek. Hal ini didefinisikan atribut, variabel, dan metode fungsi yang menggambarkan karakteristik dan perilaku objek yang akan dibuat dari kelas ini. Lalu di public menu item, string nama double harga, dis nama sama dengan nama, dan dis harga sama dengan harga. Di dalam kelas menu item ini menerapkan konsep enkapsulasi dengan mendeklarasikan variabel nama harga sebagai private, di mana untuk mengakses atau mengubah nilai variabel nama dan harga, di sini pengguna menggunakan metode getNama dan getHarga yang telah didefinisikan dalam kelas. Ini adalah cara untuk mengamankan data dan mencegah modifikasi langsung dari luar kelas. Lalu masuk ke public string getNama, return ke namanya, lalu public dapat getHarga akan ke return ke harga. Di sini di dalam codingan ini kita melihat menggunakan polymorphisme dalam metode toString. Metode ini digunakan untuk menggambarkan objek menu item dalam bentuk string. Saat user menggunakan sistem outPrintIn atau mencetak, Java akan segera otomatis mengambil metode toString object item ini. Lalu di sini ada contoh polymorphism karena metode toString pada dasarnya akan berlaku berbeda tergantung pada tipe objek yang dipanggil. Lalu ada override public toString, return nama ditambah, ini kita ada tambahan RP di mana itu untuk mencakup harganya. Di sini kelas menu item adalah contoh abstraksi karena itu hanya mencerminkan karakteristik dasar dari item, makanan atau minuman seperti nama dan harga. Ini tidak mencakup detail-detail internal yang kompleks. Lanjut ke codingan selanjutnya, next. Nah, ini codingan lanjutan dari tadi ada kelas makanan, extend menu item, publik makanan, string nama double harga, dan super nama dan harga. Kelas makanan extend menu item adalah sebuah inheritance, di mana extend sendiri juga adalah pewarisan inheritance, di mana itu adalah subclass dari superclass. Sama seperti kelas minuman extend menu item, publik minuman, string nama double harga, super nama harga itu juga extend dari superclass dari si menu item dari untuk subclass menu makanan dan minuman. Di sini variabel nama dan harga di dalam kelas menu item dideklarasikan sebagai private, yang berarti mereka yang dapat diakses melalui metode getNama dan getHarga tadi. Ini adalah contoh penggunaan enkapsulasi juga. Lalu di sini ada kelas pemesanan, private list menu item pesanan new array list. Kelas menu item digunakan sebagai bentuk abstrak untuk mewakili item makanan dan minuman dalam Foodcart Unesa. Lalu masuk ke public void tambah pesanan menu item int jumlah for int i sama dengan 0, i kurang dari jumlah sampai i plus plusnya adalah perulangan atau looping untuk menambahkan pesanan atau add item. Dapat menggunakan digunakan polymorphisme dalam kelas pesanan. Di sini menu item yang berada dapat mencakup objek makanan dan minuman. Saat user menggunakan ini maka ada objek looping di mana itu for. Lanjut ke selanjutnya. Nah, ini yang publik double total pembayaran, double total sama dengan 0 for perulangan menu item pesanan, lalu total item dikali getHarga, return ke total. Pada total pembayaran dapat mengakses atribut harga dari objek menu item melalui metode getHarga. Dan juga metode total pembayaran dapat metode ini menghitung total harga dari berbagai jenis item yang ada dalam daftar pesanan, termasuk makanan dan minuman, di mana termasuk enkapsulasi. Lalu masuk ke cetak struk, bagaimana dicetaknya. Di sini ada public void cetak struk, sistem outPrintIn. Di sini ada tampilannya ini untuk mencetak. Lalu ada perulangan di mana itu menu item sama dengan pesanan. Pada metode cetak struk ini adalah contoh penggunaan polymorphism di mana objek berisi objek-objek yang berbeda makanan dan minuman, tetapi semua dicetak dengan cara yang sama dalam loop for each dan looping ini. Terdapat penggunaan metode toString pada objek menu item. Untuk selanjutnya, codingannya bisa dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, untuk selanjutnya yaitu food court Unesa. Pertama yaitu objek pemanasan di main aplikasi food court diciptakan dari kelas pemesanan yang didefinisikan di kelas aplikasi food court ini. Dua, yaitu kelas makanan dan minuman digunakan untuk menciptakan objek-objek yang mewarisi sifat-sifat dari kelas Menulton. Tiga, yaitu objek-objek seperti nasi goreng, teh manis, mie ayam, dan lainnya dibuat dari kelas-kelas yang telah didefinisikan sebelumnya seperti makanan dan minuman. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya yaitu tampilan menu pengguna ini adalah antarmuka yang menginginkan pengguna untuk berinteraksi dengan program. Pada kode samping dapat dijelaskan bahwa terdapat satu menu tampilan, yaitu program menampilkan menu food court Unesa dengan seperti pesanan makanan, pesanan minuman, melakukan pembayaran, dan keluar dari program. Dua, input pengguna. Program menggunakan scanner Nextinto untuk mendapatkan input integer dari pengguna. Pengguna diminta untuk memilih opsi dari menu dengan mengetikkan angka yang sesuai. Tiga, pengulangan do while sama dengan program menggunakan struktur pengulangan do while sehingga menu akan terus ditampilkan dan input pengguna akan terus diminta sampai pengguna memilih untuk keluar. Pilihan B. Oke, lanjut. Tampilan menu untuk makanan. Kode di atas menggunakan konsep OOP Java dengan objek seperti nasi goreng, mie ayam, soto, dan pemesanan yang mencerminkan pembuatan objek dari kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Ini juga memungkinkan pengguna atribut dan metode yang sama pada objek-objek tersebut. Potongan kode ini mengilustrasikan prinsip-prinsip dasar seperti pembuatan objek, encapsulation, dan potensi polimorfisme dalam manajemen pesanan makanan di food court Unesa. Oke, lanjut. Tampilan menu untuk minuman. Kode tersebut merangkum konsep pemrograman berorientasi objek atau dalam kurung OOP dalam bahasa Java untuk manajemen pesanan minuman di food court Unesa. Dalam kode tersebut, objek-objek seperti teh manis, air mineral, Milo, dan pemesanan dianggap sebagai instan dari kelas yang telah didefinisikan sebelumnya, menggambarkan pembuatan objek. Prinsip encapsulation terlihat melalui pemesanan atribut dan metode terkait ke dalam kelas yang sesuai, sementara potensi polymorphism memungkinkan metode tambah pesan untuk mengelola pesanan dengan parameter yang sama. Meskipun objek minuman berbeda, karakteristiknya mengatakan fleksibilitas dalam manajemen pesanan minuman. Untuk selanjutnya, yaitu dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk tampilan program codingan di samping adalah konsep OOP dalam Java dengan pemanggilan metode cetak struk dari objek pemesanan pada case 3 serta mengakhiri program dengan pesan terima kasih di case 0. Jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak valid, program akan menampilkan pesan kesalahan. Ini mencerminkan penggunaan OOP untuk mengelola alur program dan mencetak struktur pesanan dengan struktur yang terorganisir. Next. Dari codingan potongan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa program Food Court Unesa mengimplementasikan 4 konsep OOP Java, yaitu yang pertama ada class, lalu yang kedua ada inheritance, lalu yang ketiga ada encapsulation, dan yang keempat ada polymorphism. Lalu yang pertama ini terdapat kelas. Kelas didefinisikan sebagai sebuah blueprint atau denah atau prototipe yang mengidentifikasi variabel-variabel dan metode-metode yang umum untuk semua objek dari jenis tertentu, maksudnya jumlah tertentu.
Bahasa Java telah menggunakan sebuah kelas untuk menyatakan tipe data titik karena bahasa pemrograman Java merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek murni, sehingga tidak mengenal struktur, melainkan mengenal apa yang disebut dengan kelas. Maksudnya, bisa disebut entitas dalam sebuah diagram. Next. Lalu yang kedua ada inheritance. Inheritance sendiri merupakan konsep mewariskan atribut dan metode yang dimiliki oleh sebuah kelas kepada kelas turunannya. Dengan konsep ini, kelas yang dibuat cukup mengidentifikasi atribut dan metode yang spesifik di dalamnya, sedangkan atribut dan metode yang lebih umum akan didapatkan dari kelas yang menjadi induknya. Mengatur polimorfisme dan enkapsulasi dengan menggunakan objek didefinisikan dan diciptakan dengan jenis khusus dari objek yang sudah ada. Objek-objek diciptakan dengan jenis khusus dari objek yang sudah ada. Objek-objek ini dapat membagi atau memperluas perilaku mereka tanpa harus mengimplementasikan ulang perilaku perilaku tersebut. Inheritance sendiri dalam konteks food court UNESA ini berarti kita dapat membuat kelas-kelas baru yang mengambil fitur-fitur dari kelas-kelas yang sudah ada seperti kelas menu makanan yang dapat divariasi oleh kelas menu minuman. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, yang ketiga adalah encapsulation, merupakan suatu mekanisme untuk menyembunyikan atau memproteksi suatu proses dari kemungkinan interferensi atau penyalahgunaan dari luar sistem dan sekaligus menyederhanakan penggunaan sistem tersebut. Memastikan pengguna sebuah objek tidak dapat mengganti keadaan dalam dari sebuah objek dengan cara yang tidak layak. Hanya metode dalam objek tersebut yang diberi izin untuk mengakses keadaannya. Setiap objek mengakses interface yang menyebutkan sebagaimana objek lainnya dapat berinteraksi dengannya. Objek lainnya tidak akan mengetahui dan tergantung kepada representasi dalam objek tersebut. Yang keempat, polymorphism merupakan konsep yang memungkinkan digunakannya suatu interface yang sama untuk memerintah suatu objek agar melakukan suatu tindakan yang mungkin secara prinsip sama tetapi secara proses berbeda. Model data berorientasi objek disebut dapat memberi fleksibilitas yang lebih, kemudahan mengubah program dan digunakan luas dalam teknik piranti lunak skala besar. Lebih jauh lagi, pendukung OOP mengklaim bahwa OOP lebih mudah dipelajari bagi pemula dibanding dengan pendekatan sebelumnya. Selain itu, pendekatan OOP lebih mudah dikembangkan dan dirawat. Kesimpulan, dalam pengembangan sistem aplikasi Food Court UNESA, 4 konsep kunci dalam pemrograman berorientasi objek memainkan peran penting yang lebih mendalam. Penggunaan kelas memungkinkan pembuatan blueprint yang merepresentasikan entitas dalam sistem seperti menu makanan dan menu minuman dengan atribut dan metode yang relevan. Inheritance memungkinkan hierarki kelas menghindari pengulangan kode, sementara encapsulation menjaga keamanan data dan perilaku. Polymorphism memungkinkan pengelolaan pesanan makanan dan minuman dengan antarmuka yang sama meskipun karakteristik berbeda. Dengan demikian, konsep-konsep ini meningkatkan struktur, efisiensi, dan konsistensi dalam pengelolaan food court UNESA, memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan, serta memudahkan pengembangan dan perawatan aplikasi di masa mendatang. Baik, sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.